Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mengalami dan merasakan bahwa perayaan-perayaan di dalam gereja berkaitan erat dengan pengalaman sejarah penyelamatan bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan dilanjutkan, dibaharui, dan dimurnikan karena selalu kegiatan gereja berpusat pada Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, siapa yang tidak pernah ditolak? Siapa yang tidak pernah dilecehkan, dihina, diejek, diperlakukan, bahkan dibully di zaman sekarang ini? Dan itu terjadi juga pada Yesus, bukan hanya di kalangan orang di luar, tapi bahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Bisa juga begitu. Dan itu bisa kita alami dalam kehidupan kita. Yesus ditolak oleh orang-orang dekat di kampung halamannya, di Nazaret. Dari mana Yesus mendapatkan pengetahuan, kebijaksanaan? Orang-orang kita tahu dari saudara-saudaranya, anak Maria, saudaranya Yakobus, Yudas. Ya. Dari mana ia mendapatkan pengetahuan itu? Pertanyaan ini bagi saya sangat penting karena apa? Kita pun dari mana pengetahuan kita dapatkan? Ya, pengetahuan kita dapatkan, kebijaksanaan kita dapatkan. Kita bisa melihat para tokoh, ya, pujangga-pujangga gereja dan pujangga-pujangga bangsa dan negara. Dari mana mereka mendapatkan kebijaksanaan, keutamaan? Kita bisa bayangkan orang sekaliber Teresa Avila yang tak pernah belajar teologi, belajar filsafat, tapi dia mendapatkan pengetahuan yang sangat dalam akan hidup batin. Tidak lain karena kebersatuan dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan. Dan itulah yang dialami juga oleh Thomas Aquinas. Ya. Dia menulis buku Summa Theologiae yang luar biasa besar, hebatnya itu. Menjelang kematiannya, Yesus pernah bersabda kepadanya, "Terima kasih Thomas Aquinas, karena engkau telah melukiskan diriku dengan sangat tepat dan sangat baik." Jadi para saudara, dari manakah pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang keselamatan? Itu kita dapatkan kalau kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita berdialog dengan Tuhan, kalau kita membaca kitab suci, kalau kita mengalami Allah dalam persatuan pergulatan itu. Ya. Teresa kanak-kanak Yesus juga sama. Ketika kitab suci belum menjadi belum menjadi sesuatu yang bisa digunakan oleh umat. Hidup batin, jadi sekali lagi pergaulan dengan Tuhan dan mengenal hidup batin kita, hidup hati nurani kita. Kita mendengarkan hati nurani kita yang mengatakan lakukan yang baik, hindari yang jahat. Mari saudaraku, kita masuk ke dalam dunia batin kita, bergaul dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dalam keheningan dan kesunyian, untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya kita tahu mujizat, kita tahu pengetahuan, kita tahu falsafah, kita tahu kebaikan yang Tuhan berikan lewat diri kita, lewat orang lain, lewat dialog kita dengan orang-orang pintar, orang pandai, orang cerdas. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat, pengetahuan, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hanya membebek, tidak hanya mengikuti begitu saja apa yang dipengaruhi oleh TikTok misalnya, oleh podcast manapun juga. Tetapi kita punya pengetahuan yang luhur dan dalam dengan Tuhan. Berkat Tuhan atas kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus mengilhami kita, membimbing dan menuntun pengetahuan dan pewahyuan Allah dalam diri kita. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.